Halo guys. Halo guys. Hai. Hai guys. Kita sedang di PTD Darawangi. Darawangi Pertanian. Kita akan wawancara salah satu narasumber di bidang pertanian Mengenai rivalitas satu, guys. Sudah berada dengan narasumber. Kami di sini akan mewawancarai tentang rivalitas 1 bidang pertanian bersama Bapak Agus. Pak, kan di sini kita akan mewawancari tentang rivalitas 1. Dan apa sih yang Bapak ketahui tentang rivalitas 1 itu apa? Ya, selamat siang adik-adik dari SMA 1 Darawangi ya. Ya, Pak. Jadi kalau yang saya ketahui tentang pembangunan rivalitas 1 itu adanya pada zaman Orde Baru, yang dimana pemerintahan pada saat itu pembangunannya dalam jangka 5 tahunan. Pemenuhan kebutuhan pokok diantaranya mungkin sandang, pangan, dan papan ya. Jadi pada saat itu infrastruktur dan lebih penekanan khususnya di bidang pertanian. Yang Bapak ketahui tentang pembangunan replika 1 adalah seperti tadi. Nah, kalau program-programnya ada nggak sih Pak? Tentunya pada saat pembangunan replika 1 itu ada beberapa program ya yang direncanakan di bidang pertanian, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan pokok pada saat itu, di mana Kementerian Pertanian membuat program yang namanya diversifikasi lahan pertanian. Jadi pada saat itu lahan kita ya dikenal kita sebagai negara agraris, di mana banyak pertaniannya. Jadi pada saat itu bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan produksi pertanian, karena pada saat itu produksi pertanian masih sangat rendah, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Nah, jadi itu diversifikasi. Kemudian program yang kedua intensifikasi, di mana yang diasumsikan sebagai program intensifikasi pertanian adalah bagaimana mengintensifkan lahan dengan luasan seperti itu, tapi produksinya bisa meningkat gitu. Berbeda dengan yang tadi diversifikasi, luasannya diperluas supaya produksinya bisa bertambah. Tapi intensifikasi dengan luasan yang ada, produksinya ditingkatkan. Jadi itu diantaranya. Dari adanya rivalitas 1, apa yang dirasakan? Jadi sebetulnya dampak tentunya ada positif, ada negatifnya. Tapi mungkin buat bahan adik-adik sekolah, jadi dampak positifnya saja pada saat itu karena dibuat dalam program pembangunan pertanian. Jadi alhamdulillah pada saat itu bidang pertanian bisa meningkatkan produksi, bahkan kita bisa memenuhi, bisa swasembada dan bisa mengekspor gitu ya ke negara-negara yang membutuhkan pada saat itu. Pak, untuk mengurus surat izinnya itu di dalam pembangunan pertanian seperti apa? Surat izin. Nah, jadi untuk saat ini tentunya tidak mudah ya. Kalau memang lahan itu awalnya lahan pertanian, untuk alih fungsi menjadi rumah atau menjadi tempat usaha, kalau proses izinnya dipermudah, nanti lahan pertanian akan habis gitu ya. Jadi produksi pangan nanti akan kurang. Jadi prosesnya mungkin itu ada di perizinan gitu ya. Tapi khusus untuk usaha-usaha yang mungkin sifatnya bisa menghasilkan gangguan terhadap lingkungan setempat, itu harus mutlak ada izin lingkungan ya, diizinkan atau tidak oleh lingkungan sekitarnya gitu. Jadi itu ada dinas khusus, yaitu dinas perizinan ya. Harapan Bapak untuk kedepannya itu dalam bidang pertanian itu bagaimana Pak? Tentunya kalau harapan harus
ada kemajuan ya, kemajuan. Jadi di bidang pertanian karena merupakan bidang yang sangat penting, yaitu sebagai bahan pokok yang mana kita ketahui kita makanan pokoknya kan nasi ya. Jadi diharapkan kebutuhan akan bahan pokok bisa terpenuhi, bisa menutupi jumlah penduduk yang meningkat. Kemudian hasil pertanian diharapkan bisa menjadi bahan untuk bidang industri ya, di mana industri itu hampir sebagian besar bahannya dari pertanian. Jadi diharapkan harapan ke depan kita bisa lebih maju, bisa khususnya adik-adik semua nanti bisa mendukung program pemerintah ya. Terima kasih Pak, waktunya mohon maaf apabila kami mengganggu waktu kerja Bapak, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Sama-sama di sini Bapak juga berpesan adik-adik agar bisa belajar dengan sungguh-sungguh, nanti kedepannya jadi generasi-generasi penerus membangun bangsa ini ya. Nah teman-teman, itu sedikit informasi yang bisa kami dapatkan dari kegiatan wawancara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.